Halo, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di channel Motor Zero. Jadi di sebelah saya ada satu buah motor Honda yang tidak asing lagi, yang lagi hot, yang lagi viral. Apa itu? Ini dia Honda CBR 150R K45R. Ya, oke. Kita akan bahas singkat aja motor yang ada di sebelah saya ini. Jadi Honda CBR 150R K45R ini adalah versi pembaruan dari Honda CBR 150R K45G. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dari sini ya, kita akan bahas di segmen-segmen yang singkat saja. Segmen pertama saya akan bahas dari sisi eksterior. Untuk dari eksterior, dari atas ke bawah, ya kita akan bahas dari atas dulu. Untuk stang ya kelihatannya masih hampir sama ya. Di holder sebelah kiri dia ada lampu dim, ada high pass, ada low pass, ada klakson, ada aksen-aksen untuk lampu sen. Untuk di sini jalu masih sama aja. Untuk grip dia menggunakan model baru, tapi di sini enak ya kalau dipegang ya. Lalu untuk di sebelah sini tangkinya berkapasitas 12 liter dengan cover. Jadi tangki ini sebenarnya di dalam cover plastik ini dia ada tangki lagi. Jadi seperti tetangga sebelah dia menggunakan cover, jadi memberikan kesan sporty. Ya, tangkinya kelihatan besar dan memberikan estetik ya. Estetik ketika kita duduk, kaki menjepit di sebelah sini akan terlihat lebih nyaman. Lalu untuk di bagian bawahnya di sini jelas teman-teman bisa lihat perbedaan yang sangat jauh dibanding CBR 150R K45G, yaitu versi sebelumnya. Dan juga K45A yang lebih sebelumnya lagi. Di sini teman-teman bisa lihat ada sirip-sirip samping yang memberikan kesan estetik, sporty dan juga memberikan airflow yang sangat bagus. Jadi ketika teman-teman berkendara, airflow yang mengalir ke sini ya, mengalir ke terutama ke bagian dengkul dan ke bagian betis. Di sini ketika kita duduk dan berkendara memberikan airflow yang sangat enak. Lalu juga di bagian sini untuk frame dia masih menggunakan diamond truss frame, masih sama dengan Honda CB 150R Streetfire dan juga CBR 150R K45G. Lalu untuk di bagian engine, motor ini dibekali dengan engine versi baru dengan kemampuan bisa mensuplai tenaga hingga 17,1 HP, torsi 14,4 Nm. Luar biasa. Lalu untuk di bagian belakang di sini ini ada kabel untuk aki ya sepertinya. Di bagian belakang di sini kita bisa lihat perubahan yang sangat drastis, terutama di bagian sini ya. Ada lubang, 2 lubang untuk airflow juga sama seperti bagian depan. Dan juga untuk jok. Jok ini bahannya sangat halus ya. Nyaman dikendarai. Nanti kita akan coba juga untuk posisi duduk dan seberapa nyaman motor ini ketika kita naiki. Lalu untuk bagian belakang di sini kita akan berputar ya, akan pindah. Kita bisa lihat di sini dari samping aja dulu. Dari samping ke bawah, swing armnya masih menggunakan swing arm aluminium biasa ya, dengan chain adjuster versi baru. Jadi di sini kita bisa lihat runcing ya, agak runcing. Untuk locknya di sini sudah baru dan dia menggunakan 6 baut mur untuk penguncian dari gear set. Oke, mungkin itu aja di sisi kiri. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke bagian sisi depan. Jadi motor ini sudah menggunakan full LED headlight ya, dengan desain yang sangat identik dengan abangnya yaitu CBR 250RR. Lalu untuk spion, ini ada satu keunikan dari spion Honda CBR 150 ini, yaitu dia bisa berputar seperti ini ya. Lagi. Oke. Dia bisa berputar 360 derajat dengan satu knob atau pentokan, sehingga ketika kita putar spionnya ini dia akan mentok, jadi tidak keplek-keplek. Dan ini memberikan keunggulan ketika teman-teman kurang nyaman untuk postur tertentu ya. Kadang-kadang kan spionnya tuh agak kurang tinggi, kurang apa, ini dia bisa diputar-putar dan ini bisa
adjust ya, bisa diputar. Ini seperti ball head seperti itu, seperti tripod ya. Kalau tripod teman-teman tahu ada ball headnya, bisa diputar. Lalu untuk windshield sendiri dia sudah menggunakan versi baru senada dengan fairing depan dan lampunya udah full LED seperti abangnya ya. Ini memberikan kesan sporty. Lalu untuk plat nomor di sini bracket plat nomor as always ya, seperti biasa dia ada di depan. Lalu untuk kita ke bawah di sini kita bisa lihat spakbor senada dengan atasnya lagi. Ini versi baru. Jadi teman-teman bisa lihat sirip di sini ada 2 lubang yang memberikan airflow yang lebih bagus. Untuk bagian depan sini ban dia menggunakan IRC Road Winner ukuran 100/80 ring 17 dengan pelek generasi terbaru. Jadi dia palang Y, curve Y gitu, bentuk palang Y tapi dia lurus. Sedangkan kalau CBR 150R K45G dia agak belok gitu. Jadi kayak kipas, kayak kincir gitu ya, kayak kincir. Sedangkan ini dia lebih lurus. Jadi terkesan lebih sporty ya. Kalau menurut saya sih lebih keren. Saya lebih suka desain seperti ini. Lalu juga kalau kita stangnya kita belokin seperti ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat upside down ya. Upside down yang sangat menarik. Ukuran 37 mm, merek Showa, separated front fork, big piston fork. Jadi SFF BP. Ada yang bilang SFF BPF. Jadi dia sudah menggunakan fork yang besar dan terpisah. Artinya gini, artinya kiri dan kanan berfungsi optimal secara berbeda. Jadi kalau shock breaker kan kadang-kadang kiri dan kanan kan sama persis. Sedangkan motor ini dia menggunakan shock yang sangat besar tapi terpisah. Kiri dan kanan isi dari tabung luar ini berbeda. Tabung as ukuran 37 mm dan tabung atas berukuran 41 mm. Lalu kalau kita putar seperti ini ya, nanti akan mungkin lebih jelas di sebelah kanan. Dia menggunakan wavy front disc ya. Ini di depannya yang bergelombang gitu. Nanti akan lebih detail sebelah kanan. Memberikan kesan dan grip motor ini pakem. Dan oh ya, motor ini disuplai dengan 2 macam yaitu ABS dan non ABS. Mungkin habis ini kita akan pindah ke kanan ya untuk melihat seberapa detail dari motor ini. Oke teman-teman, sekarang kita udah pindah di sebelah kanan motor. Jadi di sini saya jelaskan singkat aja ya. Di sini lebih jelas memberikan airflow dan ketika kita kaki menjepit akan saya rincikan juga ketika saya duduk di sini. Ini akan sporty sekali ya, mantap banget. Untuk sebelah kanan sini, motor ini sudah dibekali dengan assist slipper clutch. Jadi assist slipper clutch itu berfungsi untuk agar motor ini tidak slip coupling ketika berkendara dan kita oper gigi gitu, akan berpotensi slip coupling. Nah, fitur ini menghindari hal-hal demikian. Lalu juga assist slipper clutch berfungsi untuk agar motor ini perpindahan giginya lebih enteng, kopling lebih enteng. Nanti kita akan duduk juga di motor ini. Lalu di sebelah kanan footstepnya standar ya, bisa dilipat dengan menggunakan per seperti ini. Di ujungnya sudah menggunakan baut mur seperti biasa untuk penanda. Lalu di aksen knalpot, saya akan bergeser sedikit. Untuk aksen knalpot, dia menggunakan exhaust cover versi baru. Jadi kalau teman-teman lihat versi lama tuh dia agak panjang sampai mentok sini, terus agak geser ya. Ini lebih kecil dengan nuansa karbon ya, warna-warna kayak motif karbon gitu, memberikan esensi yang bagus. Lalu juga di bagian belakang motor ini dibekali dengan wavy disc brake sama kayak depan dengan pelek 3,5 inch ya, palang Y yang sudah saya jelaskan di segmen sebelumnya, dengan ban ukuran 130/70 ring 17. Ini mantap sekali ya, gede banget. Untuk spakbor di sini ya, untuk hugger atau mudguardnya juga versi baru senada dengan fairingnya, jadi total baru. Motor ini total eksterior baru. Lalu untuk engine dia juga dibekali dengan engine yang powerful dan motor ini juga dibekali dengan assist slipper clutch. Nanti kita akan pindah ke belakang dan kita pindah posisi duduk untuk melihat seberapa detail motor ini di bagian belakang. Oke, teman-teman, kita sudah pindah di bagian belakang dari motor ini. Nah, di sini yang pertama kita bisa lihat perbedaan utamanya adalah di bagian stop lamp. Stop lamp di sini menggunakan stop lamp yang full LED dengan bentuk V ya, panah seperti ini, arrow shape, sangat sporty dan mirip sekali dengan abangnya yaitu Honda CBR 250RR. Saya nggak tahu motor ini stop lampnya common part atau tidak dengan Honda 250RR, CBR 250RR, tapi ini saya sangat senang sih melihat stop lamp ini sangat sporty. Lalu untuk di bagian belakang dia tetap menggunakan lampu sein full LED ya dengan desain yang sangat keren dan sporty. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika desainnya tidak dirubah, tetap gini-gini aja. Ini akan sangat rawan, agak ngeri ketika kita kepentok sesuatu. Ini
agak tegang guys. Ini agak kencang, jadi ngeri juga kalau tidak elastis maksud saya. Jadi agak ngeri kalau kita terbentur sesuatu rawan patah. Lalu untuk di bagian knalpot di sini dia aksen-aksennya sudah berubah ya. Ada 6 lubang di sini, 3 di atas dan 3 di bawah, memberikan desain semakin sporty dan baut-baut. Hampir semua baut dari motor ini yang digunakan untuk fairing, untuk knalpot, untuk exhaust cover, untuk mudguard, dia sudah menggunakan baut versi L, memberikan kesan premium dari motor ini. Lalu juga di sini sirip-sirip ya, yang telah saya jelaskan sebelumnya lebih terlihat jelas. Jadi untuk airflow lebih bagus lagi. Oke, di segmen terakhir saya akan jelaskan pro dan kontra dari motor ini sambil kita coba yuk versi duduknya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di motor ini ya. Lebih jelasnya kita akan dudukin aja langsung. Oke, perlahan-lahan. Tinggi saya 175 cm ya. Untuk postur seperti ini, kita kalau berdiri tegap seperti ini, dia agak jinjit sedikit ya, agak jinjit. Tapi yang telah saya jelaskan sebelumnya, tangki dengan model cover seperti ini ya, lebih lebar seperti ini, memberikan grip ketika kita untuk cornering. Kalau kita standar seperti ini ya, nih, kalau saya posisi dulu seperti ini, anggaplah ketika cornering, posisi dengkul saya terkena dari airflow, dari fairing ya, memberikan kesan adem juga, bukan hanya sporty. Lalu untuk kaki menjepit di sini, shape-nya dia bagus banget, jadi pas lah untuk berkendara harian, tidak pegel tapi tetap sporty. Lalu juga motor ini dengan bobot 139 kg. Untuk saya ya, postur saya yang agak kurus gini, berat saya 59 kg. Tidak terlalu berat ya. Ini kalau dibelokin agak enteng. Lalu juga motor ini dibekali dengan 2 macam varian, yaitu ABS dan non ABS. Apa keunggulannya dari ABS? Nah, versi ABS ini dia mendapat satu keunggulan yang menarik, yaitu emergency stop signal. Apa itu? Jadi fitur ini memungkinkan motor ini ketika kita mengerem keras, mengerem mendadak ya, anggaplah di depan ada mobil, kita ngerem keras, ketika kita melakukan braking, motor ini akan menyalakan kedua lampu, sen kiri dan sen kanan, akan menyalakan kedua lampu. Sayangnya motor ini belum disuplai dengan sistem killer switch seperti pada umumnya sebelah kanan holder ini, dan juga motor ini belum disuplai dengan sistem keyless untuk penguncian. Dan satu lagi yang sangat disayangkan, motor ini belum disuplai dengan lampu hazard. Ya, sayang sekali. Tapi emergency stop signal ini sangat berguna ketika kita melakukan hard braking ya, sangat tiba-tiba, itu berguna banget. Oke, untuk posisi duduk ya, untuk menurut saya sih tidak terlalu bungkuk, nyaman, layaknya motor harian. Untuk shock breaker, Showa separated front fork big piston menyuplai motor ini sehingga kita ketika duduk mengendarai dan riding harian dengan motor ini empuk banget ya, empuk banget. Sesuai pada fungsinya, kiri dan kanan berbeda ya, separated, tapi karena shocknya besar, big pistonnya besar, jadi empuk. Untuk bagian belakang, shock bagian belakang ya, dia tidak bisa di-adjust. Sayang sekali tidak ada preload adjuster. Hanya dari informasi yang saya dapatkan, motor ini di settingan kedua. Jadi di settingan kedua ini dia seperti medium ya, ibarat medium. Sudah disetting dari pabrikan, tapi tidak bisa di setel berapa klik itu nggak bisa. Sayang sekali. Oke. Ya, jadi motor ini disuplai dengan 5 warna. Untuk versi ABS dia ada 2 warna, MotoGP Edition dan juga satu lagi Honda Red White ya, ada merah putih itu. Lalu untuk tiga lagi motor ini ada namanya Victory Red, untuk lalu Dominator Black Matte, satu lagi Black Matte. Nah, ini motor ini Black Matte ya, polos gitu, hitam polos gitu. Kalau yang Dominator itu dia agak sedikit berbeda. Saya lebih suka warna Black Matte ini ya, polos dan sporty. Lalu yang terakhir, kekurangan motor ini menurut saya adalah dia karena pro kontra sih. Sebenarnya ini kan untuk harian, jadi motor ini semi sport untuk harian. Stangnya dia masih posisi upper yoke ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen nunduk banget ya, biasanya kalau under yoke-nya dia segini, stangnya dia upper yoke di sini, di atas segitiga. Jadi sayang sekali motor ini masih posisi upper yoke. Oke, kita standarin lagi. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya bahas tentang Honda CBR 150R K45R. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah motor ini sangat menarik atau sangat mencengangkan atau sama aja atau gimana? Komen di bawah guys. Kekurangannya tadi yang saya telah sampaikan adalah motor ini masih belum disuplai dengan
killer system, ya, killer switch, atau bisa dibilang sebelah kini untuk holder. Lalu juga belum disuplai dengan killer system untuk kuncian motor. Lalu juga posisinya masih stangnya upper yoke. Tapi di atas semua itu, motor ini dibekali dengan kelebihan yang sudah saya jelaskan banyak banget. Dari mulai ABS depan belakang, desain pelek baru, lalu juga emergency stop signal, SOA separated front fork big piston, bukan hanya SOA shock breaker yang biasa, tapi big piston fork ya. Ini kelebihan yang sangat menarik. Mungkin itu aja. Terima kasih telah menonton. Saya Ferry Motorbox Zero. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Goodbye semua. Selamat beraktivitas. Saya mau turun dulu dari motornya dan saya mau pulang. Oke, bye-bye semua.